Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kanti paramang tapo titika nibbanang paramang wadanti Buddha. Nahi pabajito parupagati samano hoti parang wihetayanto. Sababa pasa akaranang kusala supasampada. Sacita pariyoda panang etang Buddha nasasanang. Anupawato anupagato patimoke casangwaro matanyuta cabatasming pantanca sayanasanang adicite ca ayogo etang Buddha nasasanang ti. Yang saya hormati para samanera, para romo ramani pandita, para pengurus wihara Bodhiwangsa Klaten, ya. Juga kepada para bapak ibu, saudara saudari hadirin yang berbahagia. Selamat malam, Sotihoto, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Malam hari ini kita punya satu kesempatan yang baik, punya karma baik, di mana pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti perayaan atau peringatan Magha Puja. Tentu kita semua sebagai umat Buddha tahu bahwa sebagai umat Buddha atau dalam agama Buddha ada beberapa hari raya yang kita peringati atau kita rayakan. Ada hari raya Waisak, kemudian ada Asada, ada Katina, ada juga Magha Puja. Nah, malam hari ini kita bersama-sama hadir di sini untuk mengikuti peringatan atau perayaan Magha Puja. Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, tentu perayaan itu diadakan bukan tanpa alasan atau bukan karena tiada sebab, tapi ada alasan. Kenapa kita memperingati atau kita merayakan? Karena ada beberapa hal yang perlu kita ingat, kita peringati terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Sang Buddha. Terutama pada malam hari ini dalam peringatan Magha Puja, kita semua diingatkan kembali tentang peristiwa yang terjadi pada masa Buddha Gotama pada waktu itu. Tadi sewaktu kita membacakan Magha Punami Puja Kata sudah dibacakan bersama-sama bahwa di dalam peringatan Magha Puja kita memperingati atau mengingat kembali tentang 4 peristiwa yang terjadi di zaman Buddha pada waktu itu. Yang pertama adalah berkumpulnya biku sejumlah 1250 orang biku. Berkumpulnya para biku ini luar biasa dengan jumlah yang sedemikian banyak. Karena memang pada waktu itu Sang Buddha belum lama mencapai pencerahan sempurna, Sang Buddha belum lama mengajarkan ajarannya. Tapi sudah luar biasa mendapatkan murid, mendapatkan atau memiliki murid 1250 biku yang semuanya mencapai kesucian arahat. Sekarang saja Sangga Theravada Indonesia sudah berdiri hampir setengah abad. 100 naik sedikit, kurangnya juga banyak. Naik sedikit, kurangnya banyak.
bagaimana kita bisa bermimpi 1250 biku? Mimpi aja susah gitu, apalagi mewujudkan. Tapi tidak masalah, karena kita masih punya Bapak Ibu Saudara yang barangkali siap untuk menambah jumlah. Makanya kalau ada yang berminat, jangan sungkan untuk menjadi anggota sangga, supaya suatu saat mungkin kita bisa mewujudkan. Nah, seperti halnya pada waktu di zaman Sang Buddha, berkumpulnya 1250 biku. Para Bapak Ibu Saudara, peristiwa yang luar biasanya, para biku yang hadir ini bukan biku biasa-biasa, biku yang istimewa. Karena mereka semua sudah mencapai kinasawa atau tingkat kesucian arahata, sudah tiada noda, sudah mencapai tingkat kesucian. Dan yang luar biasanya, mereka semua adalah para biku yang ditapis oleh Sang Buddha sendiri dengan cara ehibiku upasampada. Jadi pentapisan biku itu pada waktu itu di zaman Sang Buddha punya otoritas untuk mentapiskan sendiri. Tanpa adanya sangga, beliau sendiri bisa dengan cara yang disebut sebagai ehibiku upasampada. Kalau sekarang untuk pentapisan biku itu melalui sangga, menghadirkan upajaya dan juga para biku lainnya sebagai saksi. Di zaman dahulu Sang Buddha sendiri mentapiskan 1250 orang biku itu. Artinya biku yang hadir adalah pentapisan atau biku yang ditapis oleh Sang Buddha sendiri. Luar biasanya para biku yang hadir ini datang tanpa diundang, tanpa ada ajakan. Mereka semua datang ke satu tempat untuk menghadap kepada Sang Buddha tanpa ada undangan. Ini adalah hal yang biasa karena memang mereka punya apinya, punya kekuatan batin. Nah sekarang kita ini tanpa diundang ya nggak datang, mau diundang aja susah datangnya. Ini tadi Bapak Ibu datangnya dari mana aja ini? Dari Temanggung, Temanggung banyak, dari Jogja juga. Diundang semua ya? Nah diundang. Coba kalau tanpa diundang datang semua, panitia yang bingung malah panitia yang bingung. Apalagi kalau 1250 biku yang datang tanpa diundang datang ke sini, panitia yang bingung. Ini biku sungguhan atau bukan? Gitu. Nah mereka semua datang tanpa diundang, hadir untuk menghadap Sang Buddha di hutan namanya hutan bambu Weluwana. Jadi kondisi pada waktu itu yang memang Sang Buddha sedang tinggal di Weluwana. Dan pada kesempatan itu di bulan Magha, di bulan Purnama itu Sang Buddha memberikan nasihat yang cukup singkat, namun ini menjadi ringkasan dari ajaran Buddha. Nasihat yang cukup singkat juga menjadi pedoman para biku pada waktu itu. Karena memang pada waktu itu belum ada winaya, belum ada peraturan-peraturan yang mengikat para biku, sehingga para biku hanya berpegang teguh pada nasihat ini sampai 20 tahun berikutnya baru muncul winaya. Sang Buddha pada waktu itu memberikan nasihat singkat yang bernama Owada Patimokkha. Tadi Bante juga sudah menyampaikan di awal sebelum khotbah. Kanti paramang tapo titika, nibbanang paramang wadanti Buddha, nahi pabajito parupagati samanohoti parang wihetayanto. Kesabaran adalah praktik tapa yang paling tinggi. Nibbana adalah yang tertinggi, demikian yang dikatakan oleh para Buddha. Barang siapa yang masih menyakiti atau melukai yang lain, dia bukanlah seorang samana. Sabbapa pasa akaranang kusala supasampada sacita pariyota panang etang Buddha nasasanang. Tidak melakukan segala bentuk keburukan
senantiasa mengembangkan kebaikan dan membersihkan batin sendiri. Inilah ajaran para Buddha. Anu pawado anu pagato patimoke casangwaro matanyuta cabatasming pantan ca sayana sanang adicite ca ayogo etang Buddhana sasana. Tidak menghina, tidak menyakiti, terkendali dalam tata susila, kemudian memiliki sikap madya dalam hal makanan, tinggal di tempat yang sunyi dan tenang, dan mengembangkan batin yang luhur. Inilah ajaran para Buddha. Bapak Ibu Saudara, tadi itu yang menjadi rangkuman, menjadi pesan dari nasihat Sang Buddha. Meskipun singkat, tapi itu memiliki makna yang cukup luas. Meskipun itu disampaikan kepada para biku, tapi ajaran tersebut juga bisa kita praktikkan semua. Artinya sangat universal untuk kita semua. Baik para biku maupun umat berumah tangga juga bisa melaksanakan. Meskipun ini disampaikan di abad ke-6 sebelum Masehi, ketika Sang Buddha masih hidup, tapi isi dari ajarannya itu juga masih sangat kita butuhkan, masih bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari di masa sekarang. Maka dari itu dalam momen Magha Puja kali ini, Bante akan menyampaikan salah satu ajaran yang terkandung dalam Owada Patimokkha, khususnya adalah tentang praktik kesabaran. Karena memang Sang Buddha mengatakan kanti paramang tapo titika. Kesabaran adalah salah satu praktik tapa yang paling tinggi. Dari sekian banyaknya praktik tapa yang ada, dari misalnya tidak makan, tidak minum, tidak tidur, puasa, dan lain-lainnya, yang tertinggi adalah praktik kesabaran. Maka kesabaran ini sangat penting untuk kita ketahui dan juga sangat penting untuk kita miliki. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang terjadi pada kita tidak selalu seperti yang kita harapkan, tidak selalu seperti yang kita inginkan. Ya, terkadang kita harus bertemu dengan pengalaman-pengalaman, dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Nah, tatkala kita berhadapan dengan keadaan seperti itu, satu hal yang perlu kita miliki yang perlu kita miliki adalah kesabaran. Kesabaran ini akan membuat diri kita bertahan. Sabar itu dalam bahasa Pali namanya kanti, dalam bahasa Jawa juga kanti. Makanya kalau ada orang yang tidak sabar, biasanya orang yang tidak punya kanti gitu. Lalu apa yang dimaksud sebagai kesabaran itu? Apakah sabar hanya sekadar menunggu? Ataukah sabar hanya sekadar bertahan? Apa maksud dari kanti? Kanti itu juga berarti adalah bertahan, menahan diri. Yang dimaksud bertahan, bertahan dari apa? Bertahan untuk tidak memberikan respon atau reaksi yang negatif tatkala kita sedang berhadapan dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Karena memang pada umumnya tatkala kita sedang berhadapan dengan keadaan yang tidak menyenangkan, yang muncul adalah emosi, amarah, kalau enggak ya kesedihan. Lalu bagaimana kita bisa berhadapan dengan keadaan itu? Adalah harus memiliki kesabaran supaya kita bertahan dulu, bertahan untuk tidak memberikan reaksi yang negatif. Kalau tidak punya kesabaran, ya biasanya kalau kita tidak sedih ya kita langsung marah. Kalau kita langsung marah, tentu yang keluar dari mulut kita adalah amarah yang merugikan, kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakiti. Sementara tindakan yang kita lakukan adalah tindakan yang berbahaya kalau kita tidak punya kesabaran. Maka kesabaran itu penting. Supaya apa? Supaya kita bisa bertahan dulu. Minimal bertahan dulu untuk tidak memberikan reaksi.
Makanya kalau Bapak Ibu Saudara mungkin dalam keadaan yang emosi, paling tidak bertahan dulu. Nah, yang membuat bertahan itu adalah kesabaran. Sabar untuk tidak memberikan reaksi yang negatif. Tapi kita bisa mengambil sikap yang lebih positif. Dengan tenang dulu, dengan sabar. Nah, nanti kita bisa melewati itu semua. Bapak Ibu Saudara, kesabaran itu seperti halnya payung. Sabar itu seperti halnya payung yang kita gunakan ketika kita sedang di bawah hujan yang turun deras. Memang payung itu tidak bisa menghentikan hujan yang turun, tetapi dengan payung kita bisa terlindungi, bisa bertahan di tengah-tengah hujan tanpa kebasahan. Seperti itu juga, memang kesabaran tidak selalu memberikan kita kemenangan. Artinya tidak selalu memberikan kita kepuasan yang seketika. Tapi dengan kesabaran kita mampu bertahan di tengah-tengah badai, gelombang, keadaan yang tidak menyenangkan. Memang terkadang sabar itu adalah kata yang pahit untuk didengar tatkala kita sedang berhadapan dengan penderitaan yang begitu hebat. Tidak mudah untuk bersabar, tapi sepahit-pahitnya kata sabar, pahit itu akan memberikan hasil yang manis. Sabar itu akan memberikan kesembuhan, seperti halnya obat yang meskipun pahit tapi akan memberikan kesembuhan. Daripada janji manis yang mengecewakan. Wah, janjinya manis, apalagi menjelang pilpres, menjelang pemilu. Nah, janjinya manis. Namanya janji itu manis, tapi belum tentu nanti hasilnya juga manis. Tapi lebih baik sabar. Nah, sabar itu meskipun terkadang pahit, tapi nanti hasilnya tetap manis. Maka bersabarlah tatkala sedang menghadapi kesulitan atau permasalahan yang hebat. Kalau kita mendefinisikan, menggambarkan hujan seperti halnya kesedihan, percayalah bahwa hujan yang turun itu tidak akan selamanya. Selebat-lebatnya hujan turun, sehebat-hebatnya badai menghadang, pasti akan berlalu juga. Maka sehebat-hebatnya kesedihan datang menimpa kita, sesulit apapun keadaan menerjang kita, percayalah bahwa semua pada akhirnya ada masanya untuk berlalu. Maka dibutuhkan kesabaran supaya apa? Supaya kita mampu bertahan, supaya kita tetap bisa bertahan dari dalam keadaan yang tidak menyenangkan itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, memang kesulitan, penderitaan, kesedihan itu salah satu upaya kita. Upaya untuk apa? Melatih kesabaran, melatih kekuatan sabar kita. Makanya Sang Buddha mengatakan, apa dasu bikawe tamo weditabo. Tatkala seseorang dalam keadaan susah, maka pada saat itulah ketabahannya dapat diketahui. Kita dapat menguji ketabahan kita, menguji kesabaran kita saat kita berhadapan dengan kesulitan, saat kita berhadapan dengan pengalaman yang tidak menyenangkan. Sabar tidak kita menghadapi itu, atau justru kita malah mudah terbawa keadaan, mudah emosi. Nah, disitulah sebenarnya kita dapat menguji tingkat kesabaran kita dengan pengalaman-pengalaman tadi. Karena kesulitan, penderitaan, kesusahan itu latihan untuk memperkuat kesabaran kita. Maka jadikan kesulitanmu, jadikan penderitaanmu, kesusahanmu itu sebagai latihan, sebagai upaya untuk memperkuat kesabaran. Seperti halnya pisau. Pisau itu akan menjadi tajam dengan digesek terus-terusan, dengan diasah. Demikian juga tingkat kesabaran kita akan teruji, akan semakin kuat tatkala kita mau melewati keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan tadi. Maka kata Sang Buddha, apa dasu bikawe tamo weditabu, bahwa ketabahan seseorang dapat diketahui tatkala berhadapan dengan kesulitan.
Bapak Ibu, saudara, saudari yang berbahagia, sabar ini mungkin tidak selalu memberikan kita kemenangan atau kepuasan yang sesaat, tapi nanti akan membuat diri kita lambat laun menjadi pribadi yang sadar. Awalnya sabar dulu, sabar menghadapi keadaan, lama-lama menjadi sadar. Sadar memang kenyataannya seperti itu. Ya kalau memang kenyataan seperti itu, apa yang bisa kita perbuat? Toh kita juga tidak bisa memaksakan kenyataan untuk jadi seperti yang kita inginkan. Makanya terkadang kesabaran ini lama-kelamaan nanti akan menuntun kita menjadi pribadi yang sadar. Bapak Ibu, nah yang jomblo-jomblo awalnya tersakiti. Wah, tersakiti kok ada ya orang yang seperti itu, seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati ya. Bisa nyakitin. Awalnya sabar dulu. Ketika disakiti sabar. Lama-lama menjadi sadar. Sadar diri, sadar posisi, sadar raih. Karena memang pada kenyataannya ya seperti itu ya nggak bisa dipaksakan. Ketika sesuatu tidak bisa dipaksakan apa? Ya menjadi sadar diri saja. Sadar daripada maju malah menjadi hancur, mending mundur alon-alon karena sadar diri, sadar posisi dan juga sadar lain. Nah, tatkala kita mencoba memahami kenyataan, memang kenyataan tidak bisa diubah. Ya lama-kelamaan kita akan menjadi pribadi yang sadar. Sadar bahwa kehidupan memang tidak selalu seperti yang kita inginkan. Sadar bahwa kenyataan memang punya sifat anicca, tidak kekal. Ya artinya apa? Tidak bisa kita paksakan. Segala sesuatu yang sudah semestinya berubah, ya sudah sewajarnya akan berubah. Sabe hime piyehi mana pehi nana bawo wina bawo. Aku wajar berpisah dengan orang yang kucintai, orang yang kusayangi. Secinta-cintanya kita pada seseorang, mungkin sanak keluarga kita, orang tua kita, ya kita harus sadar bahwa setiap ada pertemuan pasti akan ada perpisahan. Dan kita juga harus bisa menerima hakikat kehidupan itu. Harus sadar untuk menerima kenyataan itu. Karena memang hidup ya tidak kekal adanya. Maka kita berusaha mungkin untuk bisa memahami itu. Jadi pertamanya sabar dulu, nanti lama-lama menjadi sadar. Kalau kita tidak punya kesabaran ini bahaya. Bahayanya kenapa? Kalau ada masalah, kalau kita tidak punya kesabaran, hawanya itu pengennya emosi terus, pengennya marah-marah. Pada pasangan sendiri, kalau tidak punya kesabaran, pengennya ya pasangannya ditukar kalau bisa. Tapi permasalahannya nggak bisa tukar, ini beda dengan HP. HP agak bermasalah sedikit kita bawa ke counter tukar tambah. Nah kalau pasangan hidup ini nggak bisa. Kalau sudah berjanji untuk sehidup semati ya apapun keadaannya ya sabar. Sabar saja. Memang dulu waktu awal-awal ya ramah, awal-awal baik, segalanya terlihat sempurna. Tapi lama-kelamaan ya yang buruk-buruk akan kelihatan. Dulu waktu masih baru awal-awal nikah, jalan berdua gitu, kesandung, yang disalahkan batunya. Oh, batunya kenapa kok ada di sini? Lama-lama setelah menikah, lagi berjalan berdua tersandung. Kalau jalan pakai mata, ya harus sabar menghadapi kenyataan itu. Harus sabar. Dulu waktu awal-awal ketemu, selalu pakai parfum. Parfum wangi, setelah ketemu pakai selalu wangi gitu. Setelah menikah jangankan bau parfum, yang ada bau remason. Ya, dulu waktu awal-awal ya mungkin selalu pakai make up, dandan yang rapi. Nah begitu sudah menikah kan
ya tambalan koyo sana dan sini. Itu adalah hal yang wajar, karena menikah bukan perkara mencari yang sempurna, tapi menerima dengan sempurna apa yang ada. Jadi kalau pasangan Anda ada kekurangannya, ya sabar. Sabar hadapi semua itu. Karena kalau tidak sabar ya hawanya pengen dituker. Apalagi dalam rumah tangga, kalau tidak punya kesabaran ya bisa bahaya. Piring bisa terbang, pintu bisa bunyi sana dan sini, karena tidak punya kesabaran. Tapi kalau Bapak Ibu punya kesabaran, apapun yang terjadi sabar, karena kesabaran itu hal yang utama. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesabaran itu sangat kita butuhkan. Soalnya kalau kita tidak punya kesabaran, hidup kita bisa hancur berantakan. Dari masalah yang tadinya sederhana bisa menjadi banyak. Makanya Sang Buddha mengatakan ada bahaya bagi orang-orang yang tidak punya kesabaran. Di dalam Pattama Akhanti Sutta Anguttara Nikaya, Sang Buddha menyebutkan ada beberapa bahaya dari orang yang tidak memiliki kesabaran. Yang pertama adalah, di sini Sang Buddha menyampaikan, pancime bhikkhave adinawa akhantiya. Wahai para biku, ada 5 bahaya dari orang yang tidak memiliki kesabaran. Kata me panca, apakah yang 5 itu? Yang pertama, bahuno jana sahoti apio amanapo. Dia tidak akan disukai, tidak akan disenangi oleh banyak orang. Orang yang tidak punya kesabaran biasanya akan dijauhi oleh banyak orang. Bagaimana mungkin kita mau berdekat-dekat dengan orang yang mudah emosian, mudah marah-marah, nanti tidak tahu apa-apa, kita bisa kena amarahnya. Kalau sudah marah itu bisa gila, apa-apa bisa dibanting misalnya, bisa juga mukul, kata-katanya bisa menyakiti. Kalau orang sudah marah, orang yang marah itu, yang tadinya cakep, ganteng saja bisa jelek, bisa menjadi seram, apalagi yang sudah jelek. Nah, yang sudah jelek nih harus sadar diri tadi. Kalau sudah jelek, sukanya marah-marah, ya jadi tambah jelek. Sudah jelek, suka marah-marah, yang bener aja, rugi dong. Sudah jelek, suka marah-marah, pasti akan dijauhi oleh banyak orang. Mau yang ganteng, yang cantik saja, yang cakep, kalau marah bisa jelek. Apalagi yang sudah jelek. Ingat, harus berkaca. Nah ini Bapak Ibu, kalau yang sudah terbiasa mudah marah-marah, nih hati-hati nih, hati-hati. Makanya Sang Buddha juga mengatakan bahwa salah satu sebab kenapa orang itu terlahir buruk rupa, dulunya suka marah. Bapak Ibu bisa melihat di Cula Kamawi Bangga Sutta bahwa orang yang suka marah-marah akan terlahir memiliki wajah yang buruk rupa. Belum terlahir saja, di kehidupan saat ini ketika marah-marah jadi jelek, apalagi nanti gitu. Makanya kalau ingin memiliki wajah yang menarik, mudah senyum, mudah memiliki sikap yang ramah, jangan mudah marah-marah. Bante ini kalaupun ganteng, tapi kalau marah-marah juga bisa jelek. Bantenya ganteng enggak? Lo, gak bahaya kan? Jelek, bantenya jelek. Makanya saya sadar diri, jarang marah-marah. Soalnya kalau saya udah jelek, mudah marah-marah, wah, jadi tambah jelek. Yang hancur bukan hanya mukanya, tapi juga nama buruknya jadi menyebar, namanya jadi hancur. Bapak Ibu, itu yang pertama. Jadi bahaya yang pertama adalah tidak akan disenangi, tidak akan disukai oleh banyak orang. Justru orang-orang akan menjauhi kita. Makanya kita harus bisa menahan diri untuk tidak mudah marah-marah. Kalaupun ada orang yang mungkin menyakiti kita, menjahati kita, jangan sampai kita membalas dengan perbuatan yang serupa. Ingat kata Sang Buddha, nahi were nawerani samanti da kudacana awerena casamanti esa dhammo sanantana. Kebencian jangan pernah dibalas dengan kebencian, karena itu tidak akan bisa berakhir.
Kebencian tidak akan bisa berakhir bila dibalas dengan kebencian, tapi kebencian baru bisa akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Biarpun kita mungkin dijahati, dilukai, disakiti oleh orang lain, jangan sampai kita memunculkan kebencian. Jangan sampai kita mencoba membalas dengan kebencian, karena kebencian itu justru akan menyakiti diri kita. Kebencian itu ibarat seperti halnya kita bermaksud untuk melempar seseorang, melukai seseorang dengan bara api yang ada di tangan kita. Jauh sebelum bara api tersebut sampai ke orang yang kita tuju, sudah terlebih dahulu melukai diri kita. Sama kebencian kita, sebelum sampai terlampiaskan kepada orang yang kita benci, sudah terlebih dahulu melukai diri kita. Kebencian itu justru akan membuat diri kita menderita, tidak akan memberikan kita ketenangan. Makanya jangan sampai kita menyimpan kebencian. Kalau kita tidak bisa meninggalkan kenangan yang indah, jangan sampai kita meninggalkan jejak yang membuat orang lain dendam. Maka tutur kata kita juga harus dijaga. Kalaupun ada orang lain yang menyakiti kita, berusaha untuk menjaga diri untuk tidak marah. Karena Sang Buddha juga mengatakan bahwa kemarahan sepatutnya tidak dibalas dengan kemarahan, tapi dibalas dengan ketidakmarahan. Artinya apa? Kalaupun ada orang yang marah-marah, kita mencoba membalasnya dengan sikap yang ramah. Balaslah dengan cinta kasih. Bahaya yang kedua dari orang yang tidak memiliki kesabaran adalah wira bahulaca. Artinya apa? Akan menimbulkan banyak kebencian, akan menimbulkan banyak permusuhan. Orang yang tidak sabaran itu seperti halnya petasan sumbu pendek. Nah, tahu ya? Ini lagi musim petasan. Petasan itu kalau sumbunya pendek, baru disurut sedikit saja langsung cepat meledak. Sama kalau kita orang-orang yang sumbu pendek, baru tersenggol dengan permasalahan sedikit, langsung mudah meledak, langsung mudah emosian. Kalau sudah emosi, ini bisa berbahaya. Yang awalnya mungkin perselisihan antara dua orang bisa menjadi berkelompok. Dan berkelompok ini bisa menimbulkan kelompok yang lebih besar lagi. Akhirnya apa? Bisa menimbulkan peperangan gara-gara masalah yang sepele, gara-gara tidak punya kesabaran, gara-gara antri sembako, gara-gara tidak sabar. Awalnya yang antri sembako bisa menimbulkan percekcokan. Percekcokan awalnya di mulut, lama-lama juga secara fisik. Maka orang yang tidak sabaran ini bisa menimbulkan banyak permusuhan, banyak perselisihan. Maka hati-hati di dalam menjaga diri kita, bekali dengan kesabaran. Sekalipun keadaan kita membuat diri kita mungkin rasanya itu pengen balas, tapi berusahalah untuk memiliki kesabaran. Kalau tidak sabar bahaya. Teman nasihati, lagi misalnya bapak ibu lagi dipukul sama orang, dipukul, wah hatinya panas. Teman nasihati, sabar ya gitu. Oh enggak bisa gitu, biarkan nanti Tuhan yang membalas. Wah saya tidak mau merepotkan Tuhan, tangan saya masih kuat untuk menghajar sendiri. Kalau tidak punya kesabaran, biarkan nanti karma yang bekerja gitu. Wah nunggu karma kelamaan, tangan saya masih kuat untuk balas dendam langsung. Itu kalau tidak punya kesabaran, hawanya pengen langsung melampiaskan. Makanya kita perlu bekali diri dengan kesabaran supaya apa? Supaya bisa bertahan saja dulu dari keadaan yang tidak menyenangkan itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, bahaya yang ketiga adalah wajah bahulaca. Artinya adalah akan banyak wajah itu cacian, juga celah, akan banyak juga
orang yang mengungkit-ungkit sisi buruk kita. Sebaik apapun kita, 1000 kebaikan bisa akan terkalahkan dengan satu sikap emosi amarah kita karena ketidaksabaran. Mungkin kita rajin ke wihara, rajin mendengarkan ceramah, rajin ikut meditasi, tapi baru tersenggol dengan permasalahan sedikit, langsung tidak sabar, mudah marah-marah, mudah menghancurkan. Nama baik kita menjadi hancur gara-gara tidak sabar. Makanya kalau kita menjadi orang yang tidak sabaran, orang mungkin akan mencoba mencari-cari sisi buruk kita, sekalipun kita punya banyak sisi baiknya. Maka nama buruk kita akan tersebar. Baik sih baik, tapi orangnya tidak sabaran. Baik sih baik, tapi kalau sudah marah, gila, apa-apa bisa hancur. Akhirnya orang-orang akan menghindari kita, menjauh kita. Kemudian bahaya yang keempat adalah samulho kalang karoti, akan meninggal dengan batin yang tidak tenang. Nah, Bapak Ibu, kalau tidak sabar nih, kalau kita tidak sabaran, meninggal dunia, menghadapi kematian, itu akan menghadapi dengan batin yang bingung. Bingung itu artinya tidak tenang menghadapi kematian itu. Waktu masih hidup, karena orangnya suka emosian, tidak tenang, mudah tersulut emosi. Waktu meninggal pun juga tidak tenang. Jadi dengan batin yang bingung. Kemudian yang kelima adalah kaya sabeda parang marana, apa yang dugating winipatang nirayang papat jati. Setelah hancurnya jasmani, setelah kematian, dia akan terlahir di alam yang menderita. Sudah di dunia dia menderita karena tidak sabar, mudah emosian, dan ketika meninggal dunia juga akan terlahir di alam yang menderita. Makanya rugi banyak. Ida tapati peca tapati, papakari ubaya tapati. Di dunia ini dia tersiksa, di dunia selanjutnya juga tersiksa. Pelaku keburukan akan tersiksa di kedua alam. Tersiksa bukan karena disiksa oleh orang lain, tapi karena keburukannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu terkait dengan bahaya kesabaran. Masih tentang kesabaran, Sang Buddha memberikan penjelasan ada 2 jenis kesabaran. Yang pertama adalah adiwasana kanti, sabar secara fisik. Artinya apa? Sabar yang kelihatan. Bapak Ibu misalnya nih hadir di tempat ini mendengarkan ceramah. Waduh, batunya ceramahnya kok lama banget ya. Udah duduk, udah kering-keringen, udah kesemutan. Nah, tapi tetap harus memiliki kesabaran, meskipun sebenarnya dalam hati ya pengen keluar gitu, pengen jalan-jalan, apalagi pemandangan sekitar juga bagus gitu, tapi nggak enak ya. Akhirnya bersabar. Itu sabar yang sifatnya kelihatan, sabar yang sifatnya fisik. Juga waduh, di dalam ruangan ini penuh dengan suasana kehangatan, saking hangatnya badan juga keringetan. Tetap sabar dulu. Sabar. Karena apa? Ya, sabar secara fisik, kita mencoba untuk bersabar. Bapak Ibu bekerja seharian. Bekerja itu memang melelahkan, tapi ya tetap harus bersabar. Lelahkan badanmu, tapi untuk hal yang bermanfaat, untuk memenuhi kewajiban, apalagi yang sudah berkeluarga. Para suami ini juga harus bersabar meskipun bekerja. Banting tulang itu tidak mudah, tapi ya sudah menjadi kewajiban. Suami itu sudah sewajarnya menjadi tulang punggung,
bukan malah tulang tulung ya. Nah, jadi ya tidak masalah gitu, nggak apa-apa lelah gitu, tapi ya harus bekerja. Kalau bisanya cuma tulang tulung nanti kasihan sama istrinya, cuma bisa diinjak-injak, mongan, nggak kerja gitu. Cuma bisanya tidur doang. Ya tidak apa-apa, selelah-lelahnya kita bekerja, lelahnya badan kita itu untuk sesuatu yang membawa berkah. Ingat kata Sang Buddha, mata pitu upatanang puta darah sasanggau, merawat dan menyokong orang tua, kemudian merawat dan menyokong sanak saudara, anak dan istri. Nah, itu adalah berkah utama. Jadi ketika Bapak Ibu lelah untuk bekerja, untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga, lelahnya Bapak Ibu itu adalah lelah yang bermanfaat. Gak apa-apa, lelahkan badanmu tapi untuk hal yang bermanfaat. Jadi apapun keadaannya, mungkin fisik kita lelah, tapi berusahalah untuk tetap tidak menyerah, tetap memiliki kesabaran. Itu yang pertama, sabar secara fisik. Kita mencoba untuk bertahan. Yang kedua adalah titika kanti, sabar secara mental, bertahan secara mental. Keadaan kita mungkin tidak baik-baik saja, mungkin ya seperti angin yang dihempas sana dan sini, seperti pohon yang mobat-mabit karena keadaan, diterpa hujan dan badai. Tapi sebisa mungkin kita tetap memiliki kesabaran, supaya apa? Tetap sabar dan tetap menjadi pribadi yang waras. Karena kalau tidak sabar, tidak waras, wah bisa bahaya. Sakit hati, asmara hancur, langsung bisa anggur meluncur. Anggurnya ini bukan anggur buah, tapi anggur cap orang tua. Katanya harus berbakti pada orang tua, gitu. Tapi orang tua yang dimaksud bukan orang tua itu, gitu. Ya. Kalau orang itu berhadapan dengan permasalahan, dia tidak sabar, ini bisa bahaya. Nanti bisa pedot kewarasannya. Nanti bisa ditangani sama Pak Purnomo gitu. Pak Purnomo yang terkenal menangani orang-orang tidak waras itu. Gila-gila orang apa? ODGJ ya. Di jalanan. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak punya kesabaran, berhadapan dengan kesulitan, wah bisa bahaya. Bisa senyum-senyum sendiri di pinggir jalan, tertawa sendiri, karena tidak punya kewarasan. Maka kita tetap harus bisa menjaga kewarasan kita. Ya sehebat apapun permasalahan itu datang, jangan sampai kita kehilangan kewarasan, tetap menjadi pribadi yang waras. Memang disakiti tidak gampang untuk menerima. Bante sih tidak merasakan, ya memang saya tidak merasakan. Hati ini beda dengan keset yang meskipun diinjak-injak tetap welcome. Nah, tapi ya tetap harus sabar. Jangan samakan hati dengan rempeyek, Bante. Rempeyek sekalipun sudah hancur, tapi masih gurih. Lah ini hati ya. Hati kalau sudah hancur ya nggak bisa gurih ya. Jadinya ya sedih berlarut-larut. Nah, ya tapi ya nggak masalah. Sudah terlanjur tenangan gitu, ya akhirnya malah disakiti. Wah hancur Bante ya. Sudah rasanya nggak ada harapan untuk hidup lagi ya. Apa? Tuku bawang malah klerun prico. Terlanjur sayang jebul mau dianggap konco. Pas sudah ugal-ugalan. Nah, dianggap tenanan ternyata cuma menjagakan jodohnya orang, akhirnya hancur, pedot, wah bahaya. Kalau tidak bisa menjaga kewarasan, menjaga diri, tidak punya kesabaran, bisa hancur. Ya hancur bukan hanya asmaranya, tapi juga masa depannya hancur karena mengambil jalan yang keliru. Asmara boleh kandas, tapi pendidikan dan karir tetap harus kerat, tetap harus jelas. Supaya apa? Supaya hidupmu nanti berkelas. Oh tidak apa-apa, asmara hancur,
nanti masuk ke wihara. Masuk ke wihara apa? Meditasi, merenungkan. Sabe ime yehi manabehi nana bawo winabawo, ya. Aku wajar berpisah dengan orang yang ku sayangi dan ku cintai, ya. Akhirnya apa? Permasalahan kesulitan kita mendekatkan kita pada kebenaran. Jangan sampai kesulitan kita, kesedihan kita malah membuat diri kita mengambil jalan yang salah. Karena memang orang itu bisa berubah tatkala hati sedang terluka. Makanya ada yang ngomong sebenarnya orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti, ya. Awalnya baik, tapi karena keadaan membuatnya seperti itu, akhirnya mengambil jalan yang keliru. Tapi sehebat apapun permasalahan yang kita hadapi, jangan sampai kita mengambil jalan yang keliru. Tetap bekali diri dengan mental yang kuat. Tetap punya mental yang kuat supaya apa? Bisa menghadapi kenyataan. Jadi mental yang kuat itu sangat penting. Kesabaran dalam bentuk mental supaya bisa bertahan saja dulu. Minimal bertahan untuk tidak melakukan hal yang negatif. Bertahan dulu. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari, salah satu esensi praktik kesabaran. Makanya Sang Buddha memuji praktik kesabaran sebagai praktik tapa yang paling tinggi. Karena memang kesabaran ini sangat kita butuhkan. Tidak hanya sebagai biku, umat perumah tangga pun juga sangat butuh yang namanya kesabaran. Karena namanya kehidupan, apa yang terjadi dalam hidup ini tidak selalu seperti yang kita inginkan. Makanya kita harus sabar. Namanya hidup kan wajar diselimuti suka dan duka yang datang silih berganti. Kehidupan ini wajar diselimuti suka dan duka. Kalau diselimuti biji-wijen namanya onde-onde. Ya, kita kan sebagai manusia ya sudah sewajarnya bisa menerima kenyataan yang suka dan duka itu datang silih berganti. Kita memang mungkin punya rencana yang indah, punya tujuan yang indah yang sudah kita rencanakan, tapi kita tidak bisa mengendalikan kenyataan. Karena apa yang terjadi tidak selalu seperti yang kita inginkan. Yang namanya 8 kondisi kehidupan itu akan datang silih berganti. Hidup ini seperti roda yang berputar. Ada atalokadama, laba-laba, yasa-yasa, ninda pasangsa, suka duka. Untung rugi, dipuji dicela, mendapat kedudukan, tidak mendapat kedudukan, suka dan duka itu akan datang silih berganti bagaikan roda yang berputar. Makanya kita harus sabar tatkala kita mungkin berhadapan dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Memang hidup ini pilihan, tapi kita tidak bisa memilih apa yang terjadi. Kita hanya bisa memilih dalam hal memberikan respon. Kalau hidup bisa memilih, ya kita tentu akan memilih yang senang-senang saja, milih yang untung-untung terus, milih yang dipuji terus, milih yang dianggap atau mendapat kedudukan, milih yang bahagia. Tapi kenyataannya kita tidak bisa memilih seperti itu. Makanya hidup ini seperti roda yang berputar. Ya hidup kok seperti roda, tapi saya muter ini siapa, berarti kok kebanteran gitu, sampai mumet ya, mabuk ya. Hidup memang seperti roda yang berputar, tapi kok muternya kecepatan sampai mumet, mabuk ya. Tapi ya kita tetap harus sabar menghadapi kenyataan, karena hidup memang seperti ini adanya. Ya, demikianlah Bapak Ibu, dalam perayaan Maga Puja kali ini kita diingatkan kembali pada hal-hal yang terjadi pada kehidupan Sang Buddha. Juga diingatkan kembali tentang pesan moral yang bisa kita bawa, bisa kita petik, kita jadikan pedoman hidup kita, terutama dalam tentang praktik kesabaran. Milikilah kesabaran bagaimanapun kondisinya, jangan sampai kita menghilangkan kesabaran. Selamat merayakan Maga Puja, semoga kita semua senantiasa hidup bahagia, damai sejahtera, terhindar dari segala malapetaka, menjadi pribadi makin hari yang makin sabar, makin hari makin bijaksana. Akhir kata, sabi santa bawantu supitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.